Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para viewers semua. Salam sehat selalu. Insya Allah kali ini Sunda Hyang Channel akan melakukan penelusuran, yaitu melanjutkan ekspedisi sebelumnya, yaitu ekspedisi Bandung Selatan. Rencana kali ini yang akan kita kunjungi adalah Eyang Santowaan Kobul yang berlokasi di daerah Kutawaringin. Siapa beliau? Beliau itu adalah keturunan Prabu Siliwangi ke-7, dan lokasi makamnya sendiri cukup unik karena ada di kaki gunung yang pernah viral beberapa tahun ke belakang, yaitu Gunung Lalakon. Saksikan perjalanan selanjutnya penelusuran Sunda Hyang Channel di Makom Eyang Santowaan Kobul. Alhamdulillah, Sunda Hyang Channel sudah berada di lokasi Eyang Makom Santowaan Kobul. Beliau adalah seorang ahli penyebar agama di Tatar Bandung Selatan, dan kita sudah ada di lokasinya. Seperti yang terlihat, ini adalah tempat abdas, tempat wudhu, dan makam beliau ada di atas sana. Tinggal kita nanti berjalan ke sana untuk menelusurinya menuju lokasi. Demikian informasinya bahwa Sunda Hyang Channel sudah berada di lokasi. Mari kita coba lihat ke sana. Salah sahiji penyebar agama Islam di seantero Bandung Selatan. Bandung Selatannya larasnya. Mohon. Beliau generasi ke-7 di Kerajaan Pajajaran. Generasi ke-7 Kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi itu penginten Pak? Siliwangi terakhir. Iya, Siliwangi terakhir ke-7. Gitu. Yang kapungkur menyebarkan Islam secara sering tirakat. Sering ahli tirakat. Saum, berwiri, bertasbih, bersolawat, berzikir. Berama Eyang dalam Santowaan Kobul, Eyang Kerti Manggala. Kerti Manggala. Makomna di Cison Dawud Sindang Kerta. Cison Dawud nami tempat nama. Mohon Sindang Kerta Cililin. Mohon. Oh, Cililin ya. Terus Pak. Eyang Gedeng Rungkang di Picung Gede Cipati. Eyang Gedeng Rungkang di Cipicung Cipati. Uyutna Sanga Dipati Kertamanah di Cikabujitan Ciwidey. Sangadipati Kertamanah teh uyutna eta teh. Dan itu generasi keempat di Cikabujitan. Generasi ke-7 di Siliwangi. Margi putra Siliwangi anu sanes di ratu menghasilkan Prabu Kuntun Buyeng. Kuntun Buyeng. Prabu Kuntun Buyeng menghasilkan Prabu Larang Pakuan. Prabu Larang Pakuan menghasilkan Prabu Larang Jiwa.
santero neme tilu nu dicarioskeun ku pribados teu aya makom mung patilasanana. Patilasan laras santero di Gunung Patuha sareng di Gedugan. Oke. Anu di Patuha saha eta? Mohon patilasan anu neme nu tilu. Mohon. Patilasan anu neme kapanak makom namanya eta di Cikabitan Ciwidey sangadipati kata Mas Cikabitan Ciwidey. Mohon anu di Patuha mah patilasan leluhurna eyang Cikabuyutan anu tubragna ka eyang Kobo. Bahkan Cikabuyutan ge gaduh putrana tilu. Cikabuyutan teh. Eyang Gedeng Rungkang nu tadi pangageungna di Picung Gede Cipatik, Sembah Dalem Layang Kusumah di Pasir Meong Cililin, Tumenggung Surya Dharma di Cililin di Sadu Soreang. Nu di Sadu oge. Nu ngagubregna ka eyang Kobo mah ti pangageungna ti eyang Gedeng Rungkang. Terus eyang Gedeng Rungkang gaduh putra eyang naon eyang Kerti Manggala, eyang Kerti Manggala ge putrana tilu. Jantan pangageungna eyang Kunur di Picung Gede Cipatik, kadua eyang Kobo di dieu, katiga eyang Kundu di Leuwi Gajah. Nu di Leuwi Gajah. Eyang Kundu teh masih katurunan ti dieu pangitannya. Mohon Raya Raka. Raya Raka nah. Anu nyebar ka palih kaler mah ti Rakana ti eyang Kunur. Eyang Gunur. Mohon anu ka eyang Ibrahim, anu ka eyang laras. Eyang mah ti Siliwangi generasi ke-7. Sumput. Keberadaan sebelum menjadi republik. Iya, sekarang masih kapungkur kene. Kapungkur kene. Teras pami bojona. Bojona teh anu kapan aku abdi painten eyang Alif jenengan teh. Makomna teh acan begitu kapan akawana. Aya nu nyebatkeun di dieu, aya nu nyebatkeun di Gajah. Bojona teh mohon. Terus kan anjeunna mah ahli tirakat malahan saweurna cenah kantos tirakat di mana di Brebes di mana duta. Oh eta mah painten manakibna eyang riwayat eyang mun neme silsilahna. Mohon riwayat eyang kapungkur anjeunna mencari ilmu ke daerah Jawa. Mungkin ke Jawa dah ka ditu nya saurna cenah mohon. Bahkan kapungkur ngabdi di Mataram jantan penasehat Raja Mataram. Oh, kantor jantan penasehat Raja Mataram. Oh, gitu. Anjeunna kantos naon hujlah umpami basa ieu mah. Mohon. Kami ieu mah ieu naon milarian tempat anu sepi anjeunna riado di daerah Gunung Kidul. Di Gunung Kidul oke. Gunung Kidul Jogja bagiannya. Maka eyang patilasanana di Karapyak Jogja. Oh, di Karapyak Jogja ge aya. Aya. Patilasan mantenan teh mohon. Gitu. Semasa anjeunna ngabdi ka Mataram. Oh, kantos jantan penasehat Raja Mataram. Tuh juga oge-nya atuh. Tapi yang salah sahiji anu dipasihan ku karomah ku Allah nyata anjeunna naon awet muda. Awet muda. Kiat tirakatna. Oh. Sareng serba kunyalira waktos bade kudu narsindal katumau. Kunyalira. Mohon teu nyesahkeun sanes. Oh. Ngalitan bab apani netepan. Segala rupi kunyalira. Mohon. Eta keistimewaan. Keistimewaannya karomah. Oh. Karomah anjeunna. Salian teh eta Pak misalna sih. Seueur. Ya, tabisna seueur di pada zamannya meminta berkah ke eyang. Cuman ditinggal mengucapkan dua kata insya Allah kabul, insya Allah. Oh, anjeunna eta nu mohon tas bate penjamin eyang kabul. Eyang kabul padahal nu salares nama Sontowaan. Sontoan itu mah gelar. Gelar kan Sontoan. Kerajaan hari jenengan asli nama di teu aya anu uninga kan.
Tak aya nu uning. Mohon Oh. dirahasiakeun. Dugi ka bapaknya Lira gitu. Ente aya ente ti sepuh tadi pasien. Tah ya. Teu aya. Seorang youtubernya. Mohon gitu. Ayeuna ku anu maruda silahkan diinfokan Supados kaguarnya. kaguar yang benar silsilahnya. Mohon. Supados kaguar gitu, supados ya. Sudah mohon di setiap youtuber tos sababaraha wawancara sareng. Mohon. Tuh. Janten abdi teh janten kieu kan kadang-kadang pami dina kasejarahannya urang teh nya. Kasejarahan sok seueur anu hilap gitu, seueur nu hilap utamina generasi muda. Generasi muda bisa diuningakeun mohon pami teh diuningakeun mah tiasa sejarah tiasa putus. Tah eta gitu. Nya kan sapertos padeden nyaurkeun yen mantanna teh salah sawios keturunan Prabu Siliwangi anu katujuh anu sanes moal aruningan moal nyangki gitu, moal nyangki padahal orang di Bandung nggak dia kan tepatos tepi atuh gitu, orang Bandung kayak gitu beh dituna Jawa Barat lah gitunya anu ngagul-agul Prabu Siliwangi gitu. Padahal keturunan ieu caket gitu kan. Caket pisan ieu keturunanana. Tah. Sepertos bicara Siliwangi sendiri banyak orang yang tidak paham. Leres. Namun tidak paham Siliwangi itu seunu naoskeun ka pribados apakah nama seorang raja sanes urang gitu. Leres. Siliwangi mah da gelar. Gelar. Ayeuna kantos anu naoskeun yang Siliwangi belum Islam dan tidak nya pribados dibalik tanyakan Siliwangi keberapa. Da Siliwangi pertama kedua mah Islam tacan aya. Leres. Leres pisan Badan. Leres pisan.
kedah Islam lebet ka urang tahun sabaraha nya? Sabaraha Ah. dicanak mangke ku Syekh Quratul Ain Mohon. di Karawang Syekh Quro. terakhir. Mohon Bahkan anu diangkat Ratu Subang Larang santri Syekh Quro namanya aya Islam. tah eta informasi anu laras nama kan laras balik taros Siliwangi sabaraha itu laras pisan gitu Siliwangi sabaraha gitu komo ari nyebatkeun pangintennya dati Nabi Adam na keneh oge tos Islam berenang tong dipisah-pisah katunya tong dipisah-pisah kan ada urang menjalankeun syariat Islam eta nu pinuh naon istilahna rahmatan lil alamin gitu. Sebelum Islam masuk leluhur tos berbudi luhur mung painten benten cara benten jalan Eta laras pisan tos gaduh istilahna etika, kasopanannya tata cara tata titi urang kanu saluhureun kedah kumaha kanu sahanapeun kedah kumaha banyak duwi ka simbol Siliwangi silih semitannya mohon silih wawangi teh tah mohon gitu. Dan ternyata tadi teh orang panggilkan silih asu, silih asi, silih asa. Tah eta gitu nu utami nama gitu. Alhamdulillah pada dia ditepangkeun sana. ya. Mohon justru abis teh nah haji teh. Terus ka ditu terus kalawang. Ngan aya si ibu di ditu. Kici teh bu. Abu teh sering ka dieu teh tapi cacampenak sana pakuncena. Itu cenah beli ditu. Apalagi enten saya pribadi sih dia berusaha kangge naon ngalanggengkeun katitipan. Jadi katitipan tahun 2002 di dia nya makom ieu tong dimaterikeun aya nu rek sumping ka dieu anu wawartos teu wartos silakan. Oh, kebijakan Bapak mah kitu. Enten aya nampi wangsit itu ka tos nampi pituduh gitu. Bahkan kangge kesimpulanana maaf orang anu diterima ku ka rumah eyang dan kiki ngobrol jeung anjeun gitu bahasa. Bakal nepangan lah gitu begitu. Bakal nepangan istilahnya. Anu berhubungan sareng eyang nyana kana jati diri manusia anu berhubungan sareng rasa. Aku jero Pak. Jero eta mah. Mohon mami. Tapi tos kadinya mah tos kana masalah rasa mah tos teu jalan di ieu kan. Mohon. Urang logika mah teu jalan tapi rasa tadi teh. Itulah yang diolah sakange nangku jami-jami anu nyakatkeun ka Gusti. Mohon alhamdulillah gitu. Ya, oh kantos kenging pituduh gitu ya. Abdi kantos ngonci anjeun aya petunjuk. Mohon. Nya hasil tina petunjuk satu makom ieu tong dimaterikeun. Kedua painten anu bade wawartos anu ziarah bade wawartos doakeun ku anjeun. Nu katiluna nya aya satu cai karamat nu teu kenging di open barkeun. Dari aya petunjuk teh anjeunna mungkin ge meureun nyuhunkeun petunjuk ka abdi. Tuh mohon. Dah lusuh. Upami perkawis eta nama kirang pakai. Bahkan menyodorkan ieu bade dibangun hoyong kumaha bentukna akhirnya harus ada setor jeung ku abdi teh. Oh gitu. Mohon. Atunya tadi teh asal pituduh ngalawan eta. Ngalawan. Bertentangan. Kita penginten orang yang berhasil anu nempel-nempelkeun ku abdi dikembalikan secara pelan-pelan. Sauna dinya sauna. Teu kenging langsung ditilu kali dina sataun bami ziarah ka makom aya. Oh itu masalah lepat. Lepat oge eta. Lepat bahkan ku pribadi disarankan di mana hoyong aya tapakan mah pinten kedah cikaracak ningang batu. Oh, rutin sering istiqomah bahasa. Mohon. Bahkan mohon anu dinu tadi teh nya salah satuna anu terus berhasil teu kenging ka dieu deui atuh keluar tina real Islam.
dina website anu Ya, eta. pokok sering Pak kadia nu langsung badai pesugihan. Eta di seueur info teh deui. Mohon apaan eta dina Google teh ya. Oh. Padahal betul rasanya menyesatkan eta kan gitu. Ulah ngaliheureun gitu kan kanu ka generasi nu sanes gitu. Gitu. Maka dia campur musuhku. Campur kumaha? Mun campur teh anu ada memanfaatkan situasi, ada yang memanfaatkan info gitu. Itu mah udah menjadi satu fitrahnya Kehidupan lah eta namanya mohon tos biasa lah gitu. Ayeuna sapertos nah bade percanten kana ayana info di umum atau napi bade ningal istilahna nu disepukeun ieu kan abdi pribadi dia kan petunjuk ke istilahnya Qadariyah Naqsabandiyah. Qadariyah Naqsabandiyah mohon. Ini kan penduduk asli panginten tos di tahun sabaraha mah di dieu nya. Mohon. Gitu Rama Aki Uyut orang di sadayana kan gitu orang di sadayana Punten dianggurkeun. iya suaskeun alhamdulillah pasti asa ditepantun Semua. maka gitu ya. Ya salah sawiasna udah teh kitu maksudnya hoyong ngaguar sajarah anu komo kirang jelas gitu. Aya tina sumber-sumber bacaan makan kirang jelasnya. Kurang jelas. Mohon ari sumping mah ka Mohon. sumber aslina gitu. Mohon. Komo anu di pasihan papancen gitu kan langsung Mungkin tina keterangan di kedah anu silsilah Bapak naroskeun mungkin di mana keterangan ti abdi neme disambungkeun sareng mungkin Cikabuyutan. mohon gitu. Tah ka Cikabuyutan ge sami kan kitunya deui nu salumping teh geblus-geblus gitu. Itu udah janten ieuna rentetan kumaha atas kitu petunjuk ti luhurna. Terus aya patronan Mohon. Itu kayak nying dimaterialisekeun gitu nya. Mohon. Itu. Alhamdulillah di urang mah ieu kan nya. Semua. Kan ari di tempat sanes mah terus Pribadi pinten salah sahiji anu sering naon disebutna teh studi banding ka tempat nu sanes. mohon. Selain tinya pengidieunya ujung Banten ujung Madura ku pribadi tos kaya tos kalinggihan Mohon. ya kebanyakan mementingkan pribadinya. Laras bisa. Wilujeng tepang deui di channel Sunda Hyang, Sunda Hirup Urang Sarerea. Alhamdulillah Sunda Hyang channel ayeuna tos dugi ka gapura atanapi pintu masukna ka lokasi anu bade dituju, lokasi tujuan tempat ziarahnya Eyang Sontoan Kobul yang berlokasi di atas sana, di atas lokasinya. Ini ada jalanan menanjak mendaki bukit dan ini yang disebut dengan kaki Gunung Lalakon. Kita akan coba naik ke sana menelusuri tangga yang ada di belakang ini. Nanti lokasinya di atas gitu. Ini yang disebut kaki Gunung Lalakon dan Gunung Lalakonnya di belakang kita ini. Di belakang kita disebut Gunung Lalakon yang sempat viral beberapa tahun ke belakang bahwa Gunung Lalakon ini adalah sebuah piramida gitu. Adalah sebuah piramida yang walau alam kebenarannya seperti apa, tapi ini sempat ramai gitu. Mari kita coba naik ke atas.
Alhamdulillah kita sudah berada di lokasi yang makom Santowan Kobul. Inilah lokasinya seperti ini. Lokasi makamnya ada di dalam gitu. Ini kita ada di pintu luarnya, gapura luarnya. Bentuknya ini seperti ini. Ini khas bangunan Sunda. Meskipun sudah diperbaiki dengan ornamen tembok, tapi sebenarnya ini Sunda sekali gitu. Nah, inilah petilasan atau makom Eyang Santowan Kobul, di mana beliau ini adalah keturunan Prabu Siliwangi ke-7 gitu. Beliau lah di sinilah dimakamkannya gitu, di desa Buni Buana, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Ini seperti ini lokasi makamnya. Ini ada di dalam. Seperti inilah gitu, keturunan Prabu Siliwangi ke-7 dimakamkan di sini. Ini tepat sekali di kaki Bukit Gunung Lalakon. Gunung Lalakon di belakang kita ini Gunung Lalakon yang sempat viral. Bahkan di atas di puncak Gunung Lalakon itu diberitakan ada sebuah gua gitu. Ada sebuah gua yang entah seperti apa, entah bagaimana, tiba-tiba di puncak gunung itu ada sebuah gua. Tapi sekarang gua tersebut belum ada yang mengeksplornya lagi di puncak gunung itu, puncak Gunung Lalakon itu. Kita tidak akan membicarakan Gunung Lalakonnya, tapi kita akan coba berziarah, nanti berziarah di sini, memanjatkan doa, memohon dikabulkan. Nah, ini beliau itu hanya menyampaikan 2 kata kalau ada orang yang berziarah itu, insya Allah kabul, insya Allah kabul. Beliau itu selalu menyampaikan begitu gitu. Dan yang uniknya sampai sekarang tidak ada seorang pun yang tahu nama asli beliau. Tidak ada seorang pun. Padahal seperti tadi Pak Kuncen sampaikan, beliau ini adalah pernah menjadi penasehat Raja Mataram, gitu. Pernah menjadi penasehat Raja Mataram. Bahkan di Krapyak, Jogja, ada petilasannya beliau, gitu. Betapa besarnya jasa-jasa beliau, tapi sejarahnya secara utuh belum terungkap, belum terbuka. Jadi masih banyak hal yang tersembunyi, banyak hal yang tertutup gitu. Padahal jasa-jasa beliau ini sangat besar untuk perkembangan Islam secara khusus di Bandung Selatan, di daerah Kutawaringin ini, Kecamatan Kutawaringin, Soreang gitu, dan seputarannya. Jasa-jasa beliau ini besar sekali gitu dalam pengembangan Islam gitu. Dan beliau juga bukan orang sembarangan, beliau adalah keturunan Prabu Siliwangi ke-7 gitu. Yang makamnya ada di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti pada ada kesempatan untuk berziarah ke sini, untuk mengunjungi tempat ini, untuk mengetahui lebih jauh siapa beliau gitu. Ada kewajiban generasi ke depan untuk membuka atau mengungkap sejarah kehidupan beliau. Seperti diketahui, beliau ini adalah penasihat Raja Mataram. Mataram itu kan jauh gitu, daerah Jawa Tengah sana. Tapi penasehatnya justru berasal dari sini gitu. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Padahal pada zaman dulu kan jelas sekali sarana transportasi tidak memungkinkan lah untuk bolak-balik Bandung Jogja gitu. Tidak memungkinkan, tapi beliau ternyata adalah seorang penasehatnya. Jadi satu hal terungkap gitu tentang beliau, bukan hanya kekaromahannya saja, tapi secara lahiriahnya beliau itu pernah bekerja atau pernah mendapat tugas yang istimewa sebagai penasehat Raja Mataram. Itu antara lain. Selain itu beliau juga ahli riyadoh
ahli tatapa kalau orang Sunda bilang gitu. Bahkan dia itu senang mencari ilmu, senang menyendiri, senang ujlah, senang mendekatkan diri kepada Sang Holik, kepada Yang Maha Kuasa. Jadi ya kemampuan beliau ini sungguh sangat luar biasa gitu semasa hidupnya gitu. Makanya tidak ada salahnya kalau misalkan saudara-saudara semua ada kesempatan, kunjungilah gitu, kunjungilah sebagai rasa hormat kita kepada beliau. Kita berziarah ke tempat, ke makamnya, ke sini gitu. Silakan di Alhamdulillah, Sunda Hyang Channel sekarang berada di lokasi Eyang Santoan Kopul, dan tadi Sunda Hyang Channel sudah melakukan doa memohon kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita kita semua dapat dikabulkan, dan insya Allah kekaromahannya beliau. Inilah lokasinya, lokasi makam Eyang Santoan Kopul. Makamnya ada di dalam gitu, dan ini ditutup seperti rumah seperti ini gitu. Kita diberi kesempatan untuk meliput, untuk berkunjung ke tempat ini secara langsung, dan seperti yang saudara-saudara saksikan, seperti inilah keadaannya
keturunan Prabu Siliwangi ke-7 gitu. Seperti ini gitu. Padahal kan kita tahu siapa beliau dan jasa-jasanya bagi perkembangan Islam seperti apa gitu. Tapi ternyata tempatnya atau lokasinya seperti inilah keadaannya gitu, seperti ini. Mudah-mudahan ke depan gitu, ke depan orang-orang gitu, masyarakat Sunda terketuk hatinya, katakanlah untuk sedikit merenovasi tempat ini agar tempatnya menjadi lebih representatif, nyaman untuk berziarah, untuk berdoa, untuk menunaikan permohonan gitu kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jejak-jejak beliau ini secara umum disampaikan tadi bahwa beliau ini sangat berjasa sekali dalam perkembangan Islam di wilayah Bandung Selatan. Jadi alangkah baiknya gitu kita hormati sebagaimana adanya para pendahulu kita, meskipun secara tertulis atau secara kesejarahan catatan perjalanan atau catatan kehidupan beliau ini masih samar-samar. Padahal beliau semasa hidupnya pernah menjadi penasehat Raja Mataram gitu. Jadi suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, orang jadi penasehat itu kan secara keilmuan sudah sangat mumpuni gitu, sudah sangat tinggi gitu, sehingga bisa dijadikan penasihat. Apalagi penasihatnya juga di sini adalah penasihat raja gitu. Tentu keilmuan beliau sangat tinggi, terutama ya kedekatan beliau dengan Yang Maha Kuasa, dengan Yang Maha Pencipta gitu. Jadi tidak mengherankan kalau beliau diangkat sebagai penasihat Raja Mataram. Ini suatu kebanggaan tersendiri bagi kita bahwa beliau seorang ulama, ahli riyadhah, ahli tolab gitu, bisa menjadi penasehat di tempat yang jauh dari lokasi ini gitu. Dan beliau sendiri kalau melihat ke atasnya itu kan adalah bagian dari keturunan atau silsilah raja-raja Sunda gitu, raja-raja Sunda melalui Prabu Siliwangi. Jadi sebaiknya ya kita tetap mulasara atau tetap memelihara, tetap menjaga tempat ini dengan baik gitu, dengan baik. Karena seperti sudah yang tadi dilakukan gitu, mencoba menangkap secara spiritual, secara gaib, secara batin, mencoba berkomunikasi dengan beliau. Alhamdulillah, jadi beliau itu menyampaikan tiga kata gitu, tiga kata yang sebenarnya di budaya Sunda sudah tidak aneh tiga kata tersebut, tapi beliau barusan secara batin nyambung menyampaikan tiga kata. Apa tiga kata itu? Yaitu cager, pintar, bener. Nah ini kalau cager artinya cager itu kan sehat jasmani, sehat rohani gitu, sehat psikis, sehat fisik, sehat mental, bahwa kita itu harus dalam kondisi sehat. Tuh, itu secara sederhananya terjemahan dari atau penjelasan dari yang disebut
kata cager. Pintar, ya kita harus pintar, harus cerdas, harus cerdik. Jadi segala sesuatu tentang keilmuan kita harus menguasainya, gitu. Itu pintar. Tapi yang paling sulit mungkin tadi beliau juga menyampaikan, untuk benar itu susah katanya. Untuk benar itu susah, gitu. Tapi itu harus diusahakan, gitu. Karena kadang-kadang dalam benar pun menjadi salah, gitu. Bukan dalam perbuatan, gitu. Bukan dalam perbuatan. Kalau perbuatan salah itu jelas melanggar hukum, melanggar tata krama, melanggar etika, itu salah. Tapi yang benar menjadi salah itu kan satu hal keanehan, gitu. Apa itu? Pada saat kita melakukan sesuatu hal yang baik, yang positif, yang benar tadi, tapi setelah selesai kita melakukan itu semua, kita ada rasa sombong, ada rasa bahwa perbuatan itu sudah aku lakukan dengan baik kok, gitu. Mun teu ku aing usaha deui, moal aya nu ngagawean, moal aya nu nganggeuskeun. Nah, bahasa-bahasa seperti itu tidak boleh keluar apabila kita setelah menyelesaikan atau melakukan perbuatan baik, ya sudah, kita los saja. Jangan ada tambahan yang lainnya, gitu. Sehingga benar pun bisa jadi salah, kata beliau itu. Jadi orang itu melakukan sesuatu yang benar itu sulit, tapi itu harus diusahakan. Itu antara lain wejangan beliau yang ditangkap oleh Sunda Hyang Channel dan juga yang lain-lainnya, gitu. Semoga apa yang menjadi doa-doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, dibantu dengan kekaromahannya beliau Eyang Santowaan Kobul, keturunan ketujuh Eyang Prabu Siliwangi. Satu hal yang tadi di luar disampaikan, bahwa nama asli beliau ini tidak ada yang tahu. Itu hebatnya. Itu hebatnya beliau. Nama aslinya tidak ada yang tahu. Gitu. Apakah ketidaktahuan ini akan berlanjut terus? Tentu tidak, karena kita juga pengen tahu biografinya atau sejarahnya, perjalanan kehidupan beliau hingga sampai terakhir dimakamkan di sini, gitu. Padahal di Krapia di sana di Jogja ada petilasannya juga. Gitu. Ini hal yang hebat, itu secara sejarah kita pada menoboh, gitu. Kehilangan jejak. Padahal banyak sekali di Sunda, di Nusantara ini orang-orang yang sangat berjasa dalam perkembangan agama Islam. Barangkali demikian yang dapat disampaikan oleh Sunda Hyang Channel mengenai ekspedisi Bandung Selatan, mengungkap keberadaan Makom Eyang Santowaan Kobul yang lokasinya ada di Kecamatan Waringin, Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kampung Buni Buana. Dan tepat sekali ini adalah kita ada di kaki Gunung Lalakon. Gunung Lalakon oleh sebagian ahli di tahun-tahun belakang dikategorikan bahwa Gunung Lalakon ini adalah sebuah peninggalan peradaban kuno, karena diduga di bawah Gunung Lalakon ini ada sebuah piramid, gitu. Sama dengan Gunung Sadahurit yang ada di Garut. Tapi ternyata penelitian para ahli tersebut tidak berlanjut dan hilang begitu saja.
dan gunung lalakon berikut yang pogulnya masih tetap seperti ini gitu. Jadi bila mana teman-teman subscriber, teman-teman penonton ada kesempatan, datanglah ke tempat ini, berdoalah di sini sesuai dengan keinginan dan harapan masing-masing. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.